Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku mohon bantuan yang baru jumpa, yang belum subscribe, aku mohon bantuan subscribe dan aktifin loncengnya, dan bantu like, komen, share ke semua grup kalian. Ini ya, aku mau nyampaikan ini kisah lama. Aku mau nyampaikan ya, kalau mau sholat, kalau udah ketidur ini kita harus ambil wudhu lagi. Ini ada ya seorang itu, kalau hari Jumat itu tidur terus. Kalau udah mau sholat Jumat ya di masjid, tiap Jumat itu tidur. Nggak tahu malamnya kerja apa, aku juga nggak tahu. Tapi kenapa kalau sholat di Jumat tuh ya sering tidur dia, tapi kalau urusan kerja ngarit itu nggak tidur, walaupun dia ngarit berapa jam ya nggak ketiduran. Tapi kalau mau sholat nggak sampai 1 jam tidur di masjid itu. Tidurnya bukan berbaring, dia tidur duduk sambil tidur. Ya itulah, aku ngasih tahu tuh kayaknya diabaikan terus sama dia. Tapi aku nggak nggak pernah capek ngasih tahu sama dia, nggak pernah capek. Tiap ketemu sama dia aku kasih tahu dia, kalau dia lebih tua sama aku. Kalau kak ya, kalau mau sholat Jumat terus kakak itu sudah sholat sunat ya, gini aku ngomong gitu, sholat sunat terus kakak itu berzikir pas terus ketiduran. Itu kalau kakak udah ketiduran wudhunya udah batal. Gini aku harus kalau mau sholat Jumat ambil wudhu lagi. Dia ketawa terus kalau aku ngasih tahu itu. Kamu tahu apa dek, gini ngomong sama aku, kamu itu masih muda tahu apa. Terus aku ngomong gini, iya aku emang aku lebih muda dari kamu kak, tapi aku kasihan kamu itu, sholat kamu itu percuma. Kalau udah ketiduran kamu nggak ambil wudhu terus sholat itu percuma. Lebih baik diam aja di rumahnya. Ya dia nggak peduli, aku ngasih tahu ya nggak apa-apa. Pokoknya aku udah kasih tahu tiap hari. Kan kalau aku nggak ngasih tahu, karena aku ikut berdosa. Tapi kalau urusan ngarit, urusan kerja di sawah, 24 jam dia nggak bakal tidur kalau masalah kerja. Tapi kalau masalah sholat, mau sholat tuh kenapa dia sering ketiduran. Tiap hari Jumat dia tidur, dia selalu duduk sama aku. Tapi ya kalau dia tidur aku ya mau bikin dia bangun lah, ya batuk gitu. Kalau aku udah batuk bangun sebentar tidur lagi. Aduh, gini aku, gimana orang ini kok tiap Jumat tidur. Jadi ya, bagi sama siapapun, kalau mau sholat
ketiduran itu harus ambil wudhu lagi, biar sholat kita diterima dan di sisi Allah. Kalau kita nggak mau, kalau udah ketiduran kita nggak ambil wudhu lagi, percuma kita sholat itu, capek-capekin aja. Ini contohnya ya, kayak ini orang jadi kulit bangunan ya, nggak dapat gaji ya, nggak dikasih rokok ya, rokoknya beli sendiri, bawa makanan sendiri, nggak dibayar tiap minggunya kan. Kalau kulit bangunan biasanya tiap satu minggu dibayar, itu nggak dibayar. Nah itu kayak itu sholat. Kalau udah ketiduran nggak ambil wudhu, capek-capekin aja sholat kita itu, nggak bakal terima, nggak bakal dapat pahala ya. Kayak itu kalau kerja kuli nggak dibayar, nggak dikasih makan, nah itu kan percuma kita kerja. Biasanya tiap minggu dapat gaji, dapat bayaran, itu nggak dapat bayaran. Nah kayak itu, jadi percuma. Kalau nggak dapat bayaran, buat apa yang mau ngasih nafkah sama keluarga itu kan udah nggak punya, karena nggak dapat bayaran ya. Semoga kita ya yang lagi nonton jadi penonton setia, masih baru jumpa dengan channel ini, aku doakan mudah-mudahan semua dijauhin dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudara-saudaraku yang belum sadar, ayo sadarlah sedikit demi sedikit, agar kita ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Janganlah bersenang-senang numpukin harta itu, karena harta itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah udah berkehendak mau ngabisin harta kita, jangan 1 jam, 1 detik bisa habis, karena Allah ini udah yang menciptakan semesta ama isinya. Kekayaan kita ini ya, kalau dibandingin dengan kekayaan Allah enggak seberapa, apalagi ilmunya udah nggak seberapa semua itu kalau dibandingkan kepandaian Allah sama kepandaian Allah, ilmu Allah, kekayaan Allah, enggak ada apa-apanya. Dan ingat itu ya, Allah tuh cuman ada satu. Allah tuh nggak punya anak, nggak punya keturunan, nggak punya keluarga. Allah tuh cuman satu, bakal hidup kekal, lain daripada yang makhluknya. Semuanya ya ini, semuanya yang ada di dunia ini, semut, kambing, tumbuh-tumbuhan, manusia, angin, burung itu mati semua. Kalau udah hari kiamat mati semua. Jadi ayo kita kerjakan perintah Allah, apa yang diperintah Allah itu kerjakan, dan jauhilah larangan Allah, supaya kita bisa selamat dari siksaan kubur sampai ke akhirat nanti. Ingatlah sama Allah, takutlah sama Allah. Jangan takut sama setan, karena setan itu musuh kita yang nyata. Kan ada
Kalau orang itu takut sama setan, mau keluar di depan rumahnya aja, mau pergi ke apa, ke sumur contohnya, dia masih mau ada yang nganterin. Padahal itu ya temen aku, dia kalau sempat kan, rumah temen aku sama rumah aku tuh dekat, paling nggak sampai 50 meter. Tapi dia ya kalau udah lepas maghrib mau pergi ke rumahku itu takut. Ya laki-laki. Terus aku ngomong, kamu nih penakut gini aku. Ya disuruh buang sama aku. Itu apanya itu, alat senjatanya itu. Nanti kalau aku ngomong kan jorok. Senjatanya itu aku suruh buang dia. Laki-laki kok jadi penakut gini aku. Gak usah takut sama setan ini aku. Setan itu nggak bakal bikin kita mati, cuman dia bikin nakut-nakutin aja. Seumpamanya kalau ketemu setan ya, waktu kita jalan di tempat yang gelap, kita ini harus berhenti terus memandang setan itu, terus pandangan kita juga ke setan. Lama kelamaan dia hilang sendiri. Gak usah ditakutin setan itu, buat apa kita takut sama setan? Gak usah mundur kalau ketemu sama setan. Kalau bisa kita bisa melawan. Ini kalau setan ada di depan kita, ya kan yang kelihatan ada di depan kita itu setan. Padahal itu ada di belakangnya. Seumpamanya ya kalau mau mukul setan ini, kelihatan setan ada di depan kita, ya ambil kayu, pukul ke belakang ini, udah kena itu setan. Kalau dipukul langsung ke depan, ya percuma, gak bakal kena, malah diketawain sama setannya. Kalau pukul ke belakang, babak belur setan. Karena setan itu ya cuman kelihatan ada di depan, tapi sebenarnya itu ada di belakang kita, itu sebenarnya ada di belakang. Jadi sama aku ngingetin sama saudara-saudaraku dimanapun berada, gak usah takut sama setan, gak usah takut sama manusia. Kalau kita udah benar, gak usah takut. Kalau punya salah, minta maaf sama sesama manusia. Dan bagi orang ya seumpamanya sama Allah udah baik hubungannya, terus sama orang keluarga, sama tetangganya nggak baik. Nah itu kalau kita baik sama Allah, sama tetangganya nggak baik, itu apa, sholat kita itu perlakuan kita nggak sempurna. Soalnya ini kita baik sama Allah, perintah itu kerjakan, larangan itu dijauhi, tapi sama tetangganya nggak segitu baik, bermusuhan jadi nggak mau minta maaf. Nah itu sama Allah nggak sempurna. Kalau bisa ya sama Allah baik, sama tetangga baik, saling memaafkan, saling mengingatin, saling rukun, saling membantu. Nah itu kalau kita udah saling rukun, saling membantu, saling mengingatin, saling memaafin, insya Allah hidup kita ini akan sejahtera selamanya.
Ya kalau udah benar, buat apa kita takut? Ya emang kejujuran kalau di zaman sekarang ini ya, kejujuran itu kalah sama yang nggak jujur. Contohnya orang korupsi itu ya, paling kalau dihukum cuman nggak sampai 1 bulan, 1 hari bisa lepas. Udah dikasih uang, kasih uang polisinya udah lepas. Tapi kalau mal mencuri ayam, itu 3 bulan hukumnya. Ya, dan aku cuma ngingetin aja ya, kalau soal mencuri itu aku usahakan jangan mencuri, jangan menipu, jangan saling benci membenci, karena semua itu ya pulangnya ke neraka. Iya, pulangnya ke neraka. Kalau itu mencuri pulang ke neraka, menipu pulang ke neraka, merampok pulang ke neraka, dengki pulangnya ke neraka, iri pulangnya ke neraka. Nah ini sebenarnya ada yang dengki ya, dia kerja bengkel ya. Kalau dengki itu ya, di jalan raya itu dikasih paku ini supaya yang lewat bisa kempes bannya. Kan kalau udah kempes dia pasti ngambil sama orang itu. Jangan gitulah, jangan kerjakan itu. Kalau kita udah rezeki kita, walaupun orang itu yang kempes bannya itu jauh dari kita, kalau udah rezeki kita, orang itu pasti ke kita. Gak usah mikirin rezeki itu, karena rezeki itu udah ada yang ngatur, udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini cuman berusaha dan harus disertai doa agar rezeki kita ini berkah, bisa awet. Karena kalau usaha disertai doa, insya Allah bakalan sukses. Marilah kita berusaha dan disertai doa, dan bersolatlah. Ingat sholat yang 5 waktu, kerjakan sholat sunatnya, dan ingatlah kematian kita, karena kematian kita itu ya gak pernah berpesan, gak pernah berjanji ya, tiba-tiba ajal kita udah menjemput. Jadi kalau sebelum ajal kita menjemput, ayo tingkatkan sholat ibadah kita, tingkatkan amal kebaikan kita, biar jadi teman sewaktu kita mati. Ayo kita tingkatkan terus, setiap hari tingkatkan gitu. Janganlah berbuat yang buruk, ayo tingkatkan yang baik-baik aja. Ya udah, sampai di sini durasinya udah mau masuk 20 menit. Semoga bermanfaat yang aku sampaikan, dan aku mohon bantuan yang lagi jumpa, yang belum subscribe, aku mohon bantulah subscribe dan aktifin loncengnya, biar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini Andalah yang tahu pertama. Dan tanpa dukungan Anda, channel ini gak bakalan berarti, gak bakalan bisa berkembang sejauh ini. Ya udah, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.